Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Suryaning Tias Esti Pratiwi, Fi Aulia Al-Koreana, Risma Alifia Hoirunisa, Salsabila Firdausia Maulina, dan Syahna Qurrota Ayuna. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang ekspansi perusahaan. Baik, untuk yang pertama adalah pengertian ekspansi. Menurut Bambang Rianto, ekspansi merupakan suatu proses perluasan modal, baik modal tetap maupun juga modal kerja di dalam suatu perusahaan. Menurut Alex S. Nitisimito, ekspansi perusahaan adalah suatu upaya yang dilakukan sebuah perusahaan untuk bisa dapat memperbesar ukuran perusahaan, yakni kapasitas produksi itu cakupan pasar, yang disebabkan karena adanya permintaan yang juga semakin bertambah terhadap suatu produk yang dihasilkan. Menurut Suat Husnan dan Eni Pujatstuti, mengatakan bahwa ekspansi ekonomi adalah suatu proses perluasan dunia usaha dengan cara meningkatkan kapasitas pabrik, penambahan modal baru, unit produksi atau merger, serta akuisisi perusahaan. Kemudian jenis-jenis ekspansi di dalam bisnis. Yang pertama adalah merger. Merupakan suatu penggabungan dua atau lebih perusahaan serta menjadi satu kesatuan. Ini merupakan salah satu upaya di dalam ekspansi bisnis, yang mana perusahaan yang dominan akan tetap mempertahankan identitasnya, sedangkan untuk perusahaan yang lemah itu akan semakin menghilang identitasnya. Jenis-jenis merger itu ada 3. Yang pertama adalah merger vertikal. Itu adalah perusahaan masih dalam satu industri, tetapi beda namun beda tingkatan operasional. Contohnya, restoran cepat saji menggabungkan diri dengan perusahaan peternakan ayam. Yang kedua adalah merger horizontal. Itu merupakan perusahaan dalam satu industri, membeli perusahaan di level operasi yang sama. Contohnya, pabrik komputer bergabung dengan pabrik komputer. Dan yang ketiga adalah merger konglomerasi. Itu merupakan tidak ada hubungan industri pada perusahaan yang diakuisisi, bertujuan untuk meningkatkan profit perusahaan dari berbagai sumber atau unit bisnis. Jenis ekspansi yang kedua adalah akuisisi. Ini merupakan pengambil alihan atau takeover atas kepemilikan saham atau juga aset suatu perusahaan yang dilakukan oleh sekelompok investor. Jenis ekspansi tersebut biasanya dilakukan untuk dapat menjaga ketersediaan pasokan bahan baku atau juga jaminan produk itu akan diserap oleh pasar. Jenis yang ketiga adalah hostile takeover. Itu merupakan suatu bentuk akuisisi terhadap suatu perusahaan yang dilakukan dengan secara paksa. Upaya ekspansi tersebut dilakukan dengan cara membuka penawaran atas saham perusahaan yang ingin dikuasai di pasar modal, yakni dengan harga di atas harga pasar. Jenis yang keempat adalah leveraged buyout. Itu merupakan suatu upaya menguasai suatu perusahaan, yakni dengan cara meminjam uang atau utang untuk membeli perusahaan lain. Ekspansi menjadi penting karena selain menambah peluang pemasukan, kalau pembangunnya benar bisa membantu brand value kita naik, terus semakin kuat di benak para pelanggan. Yang tadinya brand kita berkutat dalam satu produk, sekarang ada beberapa produk yang lebih beragam, jadi bisa memenuhi kebutuhan konsumen lebih baik. Misalnya ada jenis pengembangan varian, jadi kita menambah varian yang dari pertama kali original keluar, contohnya kayak susu ultra milk yang awalnya hanya original, kemudian berkembang ada muncul rasa coklat, rasa mocha, rasa strawberry. Bagusnya varian kita bisa mengambil pangsa pasar yang awalnya mungkin tidak mau dengan rasa original, jadi ada unsur excitement di dalam produk tersebut. Kurang bagusnya nggak jarang malah varian itu
berujung kanibalisme karena niatan awal untuk memperluas pasar, yang ada malah kita hanya memindahkan orang-orang yang tadinya suka coklat menjadi rasa stroberi contohnya. Jadi tidak nambah, malah mereka menjadi shifting. Pengembangan yang kedua berdasarkan produk. Paling gampang ini bisa kita lihat dalam brand Milo yang awalnya keluar melalui format susu bubuk yang harus diseduh. Makin kesini mereka membuat produk lebih praktis mengikuti gerak para konsumen. Jadi dibuat di sini versi ready to drink yang cair yang siap langsung diminum. Di sini dikemas dalam bentuk botol dan kotak. Tetapi dalam produk masih sama-sama susu. Pengembangan yang ketiga berdasarkan kategori. Kita ambil contoh lagi di sini, brand Milo. Karena dari susu kemudian sekarang bergerak lebih luas dari kategori susu, kemudian berkembang ada permen, ada wafer, ada es krim, bahkan ke sereal. Kalau kita perhatiin, Milo ini nggak berekspansi melalui variasi rasa seperti brand yang kebanyakan seperti strawberry, vanilla, dan lain-lainnya. Karena brand mereka itu merupakan brand yang bertujuan untuk menambah asupan atau energi. Jadi yang difokusin waktu dia ekspansi itu adalah bentuk asupan apa yang bisa ngasih konsumen energi selain susu. Makanya ada format dari sereal, es krim, permen, dan lain-lainnya. Selanjutnya, tahap ekspansi bisnis. Yang pertama, buat perencanaan yang matang terlebih dahulu. Bisnis tanpa adanya perencanaan yang baik merupakan bisnis yang tidak siap untuk dapat berkembang. Begitupun juga terhadap ekspansi. Jadi, sebelum memutuskan untuk melakukan ekspansi bisnis, para pengusaha harus dan wajib membuat perencanaan sematang mungkin. Hal ini akan membantu para pengusaha agar tidak kehilangan kontrol atas bisnis sebelumnya. Selain itu juga, rencana yang matang dapat mempermudah para pengusaha dalam mengarahkan kemana bisnis baru tersebut akan dibawa nantinya. Ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan rencana ini. Yang paling utama yaitu para pengusaha harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana kondisi bisnisnya tersebut pada saat ini. Biasanya bisnis yang sudah siap melakukan ekspansi adalah bisnis yang memiliki penjualan yang lancar, konsumen yang signifikan, serta memiliki pasar yang cukup luas. Yang kedua, tentukan bagaimana model bisnis nantinya. Saat melakukan ekspansi, model bisnis itu tidak akan pernah sama lagi seperti bisnis yang sebelumnya. Karena dalam ekspansi bisnis akan ada pengangkatan karyawan baru dan aktivitas atau kegiatan bisnisnya akan berubah secara perlahan. Pentingnya menentukan model bisnis akan membantu para pengusaha dalam menentukan standar atau metode yang tepat untuk digunakan dalam kegiatan operasional bisnisnya. Yang ketiga, berapa modal yang dibutuhkan? Selama melakukan ekspansi, modal usaha tentu akan sangat dibutuhkan untuk menggaji karyawan, menyewa, atau membangun gudang baru, membeli toko online, membangun toko fisik, sampai pada membangun pabrik produksi sendiri. Hal itu pastinya akan membutuhkan modal yang juga tidak sedikit. Mengetahui gambaran modal yang diperlukan dalam melakukan ekspansi bisnis adalah langkah penting yang harus dilakukan oleh pengusaha sebelum melakukan ekspansi bisnis. Hal ini dapat memberikan setidaknya dua manfaat. Yang pertama, pengusaha dapat mempersiapkan modal yang cukup
untuk melakukan ekspansi bisnis atau membuka usaha yang baru, sehingga tidak terkejut ketika sudah memulai usahanya. Yang kedua, pengusaha dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang usaha yang akan dimulainya. Setelah membuat rencana yang matang, menentukan bagaimana model bisnis yang baru, serta menentukan modal yang dibutuhkan, langkah yang selanjutnya adalah promosi secara aktif. Dengan adanya ekspansi bisnis, produk yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan bisa saja sama kualitasnya atau mungkin lebih baik jika dibandingkan dengan produk di bisnis sebelumnya. Namun, tidak akan ada yang mengetahui hal tersebut jika perusahaan tidak menunjukkan kepada konsumen. Nah, perusahaan harus bisa menjelaskan mengapa produk tersebut menjadi yang terbaik, serta perusahaan bisa juga mengajak konsumen untuk menggunakannya. Hal tersebut bisa diwujudkan dengan cara yaitu promosi. Promosi dipercaya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk bahkan perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan bisa mulai melakukan promosi sebelum bisnis baru benar-benar terbentuk secara fisik. Dengan melakukan promosi sekecil apapun secara aktif dan terus-menerus, konsumen bisa mengenal produk atau perusahaan dari awal sehingga konsumen bisa lebih nyaman untuk bertransaksi. Perusahaan juga bisa membagikan bocoran-bocoran secara berkala mengenai promosi apa saja yang nantinya akan diadakan. Setelah melakukan promosi secara aktif, tahap ekspansi bisnis yang kelima yaitu mencari target pasar baru. Sesuai dengan pengertian yang telah dijelaskan, salah satu kriteria ekspansi bisnis adalah penciptaan pasar baru. Jika bisnis menciptakan produk serta layanan yang berbeda dengan bisnis yang sebelumnya, tentu saja diperlukan target konsumen yang berbeda dan sesuai dengan produk tersebut. Namun, pencarian target pasar baru ini bukan berarti perusahaan tidak bisa mencari target pasar untuk produk yang sebelumnya. Apabila perusahaan berkeyakinan untuk melakukan ekspansi bisnis, perusahaan tetap bisa membawa produk yang lama untuk dipasarkan di daerah yang berbeda. Strategi ekspansi ini memang ditujukan untuk mencari kemungkinan target konsumen lain yang tepat untuk produk serta layanan perusahaan. Setelah mencari target pasar baru, langkah yang keenam yaitu membuka cabang. Jika perusahaan sudah melihat perkembangan pada bisnis utama, perusahaan bisa mempertimbangkan untuk membuka cabang baru guna memperluas jangkauan terhadap konsumen. Perusahaan dapat memilih untuk membuka cabang baru di daerah yang sama atau berbeda. Cabang yang berada di daerah yang sama biasanya digunakan untuk membantu bisnis perusahaan melayani konsumen yang mungkin tidak bisa dilayani oleh cabang utama. Jika tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, perusahaan bisa dengan membuka cabang di daerah lain di mana persaingan terhadap produk tersebut tidak terlalu ketat, serta untuk mencapai konsumen baru di daerah yang berbeda. Tahap ekspansi bisnis yang ketujuh yaitu mengaplikasikan sistem penjualan baru. Di era serba digital ini, penjual yang awalnya hanya memiliki toko berbondong-bondong merubah metode mereka menjadi toko online. Karena kegiatan membeli di dunia online dinilai lebih sederhana dan hanya bermodalkan paket internet. Dengan begitu, konsumen dapat berseluncur dari satu toko ke toko lainnya untuk mendapatkan produk yang mereka inginkan dan juga layanan yang diinginkan. Tahap ekspansi bisnis yang ke-8 atau yang terakhir adalah kerjasama saling menguntungkan.
Melakukan kerjasama dengan berbagai mitra atau relasi, baik perusahaan komplement atau bahkan pesaing perusahaan kita, tentu saja kerjasama ini harus saling menguntungkan satu sama lain. Dan ketika kita melakukan kerjasama, jangan buang-buang waktu hanya untuk bernegosiasi dengan mitra yang tidak sejalan dengan tujuan bisnis kita. Sebuah kerjasama yang baik akan melakukan identifikasi yang jelas dan menciptakan solusi yang berguna untuk kepentingan kedua perusahaan ke depannya. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam ekspansi bisnis. Yang pertama adalah memahami company growth. Jadi kita harus mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan itu dari awal hingga saat ini. Yang kedua yaitu membuat perencanaan yang tepat. Perencanaan yang tepat akan memudahkan kita untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu menghitung modal yang dibutuhkan. Jika modal dari awal kita sudah menghitungnya, maka di kemudian hari itu akan lebih memudahkan kita. Selanjutnya, resiko yang mungkin timbul antara lain, yang pertama, kerugian jika ekspansi gagal. Cara menghadapinya yaitu dengan cara meminimalisasi kerugian tersebut dengan cadangan rencana lain. Yang kedua, memasuki pasar baru dengan tantangan baru. Cara menghadapinya yaitu dengan memahami konsumen dan melakukan survei. Yang ketiga, berhasil ekspansi di suatu tempat, belum tentu di tempat lain. Hal ini dikarenakan perbedaan budaya dan karakter konsumen di setiap tempat. Maka, diperlukannya penelitian yang mendalam tentang karakter dan tempat yang akan dituju ekspansi. Yang selanjutnya adalah contoh ekspansi. Salah satu contoh dari ekspansi adalah PT Semen Gresik, yang kemudian membentuk suatu perusahaan induk atau juga holding company bagi Semen Gresik. Sekian presentasi dari kelompok 8 tentang ekspansi perusahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.